Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik, NPM 20230201000010, Universitas Islam Madura. Presentasi arsitektur komputer dalam Internet of Things, bisa disebut IoT, studi kasus smart home. Apa sih Internet of Things IoT? Adalah paradigma teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat ke internet, memungkinkan mereka berkomunikasi atau satu sama lain untuk berbagi data. Dalam konteks smart home, perangkat seperti lampu, terus termostat, kamera pengawas, dan kunci pintu dapat dikendalikan secara otomatis atau melalui perintah pengguna menggunakan aplikasi atau perangkat pintar lainnya. Komponen utama dari IoT, yang pertama itu perangkat dan sensor, mengumpulkan data dari lingkungan seperti sensor suhu, terus kamera pintar atau perangkat kesehatan, terus konektivitas, menghubungkan perangkat ke internet menggunakan WiFi atau Bluetooth atau jaringan seluler, terus pemrosesan data, data diproses di perangkat lokal atau melalui layanan cloud. Terus antarmuka pengguna, aplikasi atau platform untuk memantau dan mengendalikan perangkat IoT. Manfaat IoT meningkatkan efisiensi dan otomatisasi, pengumpulan data yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, penghematan biaya dan energi, terus pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Tantangan tersendiri dari IoT: keamanan, risiko serangan cyber dan kebocoran data, terus privasi. Pengumpulan data pengguna memunculkan kekhawatiran tentang privasi, terus interoperabilitas, ketidakcocokan antara perangkat dari berbagai produsen, terus manajemen daya. Banyak perangkat IoT yang bergantung pada baterai. Tren di masa depan IoT: jaringan 4G, mempercepat konektivitas dan mengurangi latensi. Terus ada edge computing dengan AI, memproses data secara lokal untuk waktu respon lebih cepat. Terus ada kendaraan otonom, integrasi IoT untuk pengambilan keputusan waktu nyata. Arsitektur komputer dalam IoT. Arsitektur IoT terdiri dari beberapa lapisan utama yang saling berhubungan untuk mendukung komunikasi, pengumpulan data, dan pengambilan keputusan otomatis. Berikut adalah lapisan-lapisan tersebut. Yang A, lapisan perangkat (perception layer). Lapisan ini mencakup semua perangkat keras seperti sensor dan aktuator yang mengumpulkan informasi, lingkungan dan mengeksekusi tindakan. Contoh pada smart home: sensor suhu dan kelembaban untuk mengukur kondisi ruangan, terus kamera pengawas untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas mencurigakan. Terus ada smart plug untuk memantau dan mengontrol konsumsi listrik. Poin B, lapisan jaringan (network layer). Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perangkat ke sistem pusat atau cloud melalui protokol komunikasi seperti Wi-Fi, Zigbee atau Bluetooth. Contoh pada smart home: Wi-Fi menghubungkan perangkat seperti kamera, keamanan, dan lampu pintar ke jaringan lokal. Terus Bluetooth digunakan oleh kunci pintu pintar untuk komunikasi jarak dekat. Poin C, lapisan pengolahan data (data processing layer). Data yang dikumpulkan oleh sensor dikirimkan ke server lokal atau cloud untuk dianalisis. Contohnya, data suhu yang dikumpulkan oleh sensor dapat diproses untuk menyalakan atau mematikan AC secara otomatis. Poin D, lapisan aplikasi (application layer). Lapisan ini menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
Contohnya aplikasi mobil untuk mengontrol lampu, terus termostat dan kunci pintu pintar. 3 contoh penerapan arsitektur IoT pada smartphone. Yang pertama, sistem penerangan pintar. Deskripsi sistem ini memungkinkan pengguna mengontrol pencahayaan melalui aplikasi atau otomatisasi. Contoh komponennya, lampu pintar yang terhubung ke jaringan WiFi, terus sensor gerak untuk mendeteksi keberadaan orang dan menghidupkan atau mematikan lampu secara otomatis. Yang B, sistem keamanan rumah. Deskripsi menggunakan sensor dan kamera untuk memantau keamanan rumah. Contoh komponennya, kamera pengawas yang dapat dikendalikan melalui aplikasi, terus sensor pintu dan jendela untuk mendeteksi intrusi. Yang C, sistem kontrol suhu. Deskripsi sistem ini menggunakan sensor suhu untuk mengontrol pemanas atau pendingin udara. Contoh komponennya, termostat pintar yang dapat diatur melalui perintah suara atau aplikasi berdasarkan preferensi pengguna dan data suhu real time. Di sini ada tantangan dalam arsitektur IoT smart home. Yang pertama, keamanan dan privasi. Data yang dikirimkan oleh perangkat IoT rawan terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, diperlukan enkripsi atau autentikasi. Terus ada kompatibilitas. Banyak perangkat IoT menggunakan protokol yang berbeda sehingga interoperabilitas menjadi tantangan. Kesimpulan, arsitektur komputer dalam IoT untuk smart home mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi. Penerapan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, energi, dan keamanan rumah, meskipun tantangan terkait keamanan dan interoperabilitas harus diatasi dengan solusi yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.